Oke, Dit. Nanti teman-teman sambil nyiapin apa kameranya. Nanti pertanyaannya sih hampir sama kayak kemarin ya. Jadi Ya. yang tak kirim kemarin, terus habis itu mungkin ada nanti pengembangan dikit-dikit gitu sih. Eh. Oke. Kalau dari teman-teman kameranya udah siap belum? Aman ya? Amin, malah amin. Pokoknya santai aja ya Dit ini Dit. Ya. Siap. Mulai aja ya. Oke teman-teman, kembali lagi di Gladys Talk. Kali ini Gladys kedatangan tamu spesial yaitu Raditya Dwi Nayaka. Selamat datang di Gladys, Mas Radit. Makasih Mas. Oke, Raditya Dwi Nayaka ini merupakan mahasiswa semester 4 Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang FIB UGM. Betul? Semester 6 Mas. Oh, semester 6. sorry, semester 6. Mau KKN ya? Udah mau KKN. Di mana Radit? Sewon Mas. Jauh-jauh cuma ke Sewon. Di Bantul ke Sewon deket ya. Oke. Nah, kemudian jika di antara teman-teman Gladys di sana pengen mengenal Raditya Dwi Nayaka ini lebih jauh lagi, apa yang ingin kamu sampaikan? Mungkin perkenalkan, saya Raditya Dwi Nayaka dari Prodi Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2023 ya, semester 6 dari Fakultas Ilmu Budaya. Kalau teman-teman mau tahu lebih dalamnya tentang saya sendiri, coba aja cek di Instagram saya kalau nanti apa adanya. Apa? Namanya @roverka_21. Oke teman-teman. Selain itu, selain menjadi mahasiswa semester 6 di FIB UGM, apa aja kesibukanmu lainnya? Kalau saya sendiri selain jadi mahasiswa, ini juga masuk di organisasi. Beberapanya dari tahun kemarin nggak apa ya dijelasin dikit. Apa. Nah dari tahun 2024 udah pernah jadi staff buat himpunan mahasiswa yang di prodi. 2025 itu jadi juga staff, bukan staff sih tapi lebih tepatnya koordinator di satu divisi. Kemudian juga ada jadi panitia kalau pas lagi ada kegiatan di kampus, sama juga ada jadi relawan di event di Jepangan. Kalau ya beberapa event di Jepangan gitu saya ikut. Oke, berarti ini semester 6 dan mau KKN. Nah, awalnya apa yang membuatmu itu tertarik untuk mengambil jurusan ini? Jurusan bahasa Jepang ini ya? Ya mungkin kalau bagi beberapa orang ini ya kayak ngapain sih ngambil bahasa Jepang gitu kan. Nah itu, kalau dari saya sendiri ya, kebanyakan seangkatan ini sama. Kalau kita ambil jarak jauhnya itu kayak tahun 2000-an, itu kebanyakan orang kenapa milih bahasa Jepang tuh karena pengen ikut kayak Jepang ini ekonominya bagus gitu kan. Nah kalau sekarang kebanyakan tuh kayak dari angkatan saya, itu tuh karena sastra. Jadi kayak budaya Jepang enak gitu kan, atau enggak sastra Jepang tuh bagus-bagus, pengen dipelajari lagi gitu kan, atau enggak bahasanya menarik gitu kan. Jadi bukan daripada sisi politik ekonominya, kalau yang sekarang tuh lebih sering ke karena sastranya, budayanya, atau bahasanya gitu. Kalau dari sendiri emang suka sastra, ya meskipun sebelumnya saya orang matematika, tapi akhirnya pindah ke sastra. Jadi apa ya, kayak bagus banget sastra di Jepang tuh kayak jiwanya ada gitu kalau menurut saya. Jadi kenapa saya mendalami bahasa Jepang tuh karena itu. Oke, nah sebenarnya ketika kamu mengenal sastra Jepang, kemudian kamu akhirnya tertarik, nah hal apa yang membuatmu itu, aku pengen loh mengenal sastra Jepang, apakah dari anime, apakah dari komik, atau sebagainya? Kalau dari aku sendiri, kenapa bahasa Jepang tuh aku sukanya dari ini sih, cerita-cerita lawasnya malahan. Jadi bukan yang kayak anime sekarang gitu kan, nyebutnya anime ya. Aku 2 tahun nyebut anim selalu digubris sama dosen gue ya. Bener, aku bener, anime bener. Anime bener. Kayak anim, apa Radit? Anime gitu. Jadi kalau dari saya sendiri sukanya ini, cerita-cerita lawasnya. Mungkin anime terbaru sekarang kalau teman-teman tahu ini ada namanya tuh Akane Banashi, itu tentang Rakugo. Nah itu saya suka banget tentang Rakugo, kayak cerita-cerita lawasnya gitu kan, kayak apa sih pemikiran masyarakat dulu kayak dari cerita-cerita itu gitu kalau dari saya. Sama ya puisi-puisi lama sih. Oke. Nah terus kemudian kamu tadi dari matematika akhirnya nyebrang nih ke sastra. Ini kan agak jauh ya ininya perpindahanmu. Dan aku tahu
setauku kamu itu ada gap year. Gap year Ya. setahun. Itu kenapa? Apakah sastra Jepang ini bukan yang menjadi tujuanmu, atau kamu ketika gap year itu akhirnya memutuskan pindah ke sastra Jepang? Nah, sebenarnya masalahnya gini. Iya. Ini berhubungan dengan perubahan sistem apa SNBT dulu ya. Pas tahunku 2022 itu sistemnya masih saintek sosum. Nah, dulu tuh aku pengen banget sebenarnya kayak satunya matematika, pilihan keduanya tuh adalah bahasa Jepang. Nah, tapi kan sistemnya saintek sosum. Jadi mau nggak mau ikutnya yang campuran yang 5 jam gitu kan ujian. Nggak kuat dong. Jadi kayak ya udahlah buat tahun ini aku coba matematika dulu. Kalau berhasil ya alhamdulillah gitu kan. Tapi ya akhirnya gagal kan. Kayak ya udahlah balik aja dulu bentar, habis itu nanti setahun kemudian baru nyoba lagi. Terus pas tahun kemudian sadarnya tuh bahwa kalau aku nggak belajar matematika dikit aja pasti turun ya. Nah di situ kayak aku mikir apa ya yang cocok gitu kan, apa ya gitu kan. Nah kalau aku sendiri sebenarnya mandang matematika tuh bukan sebagai angka, tapi sebagai bentuk komunikasi. Jadi kayak bukan sebagai apa ya bilangan mutlak yang ya emang mutlak sih, tapi kayak ada sesuatu di dalamnya situ, nalarnya gitu kan. Nah aku mikir yang cocok tuh apa? Komunikasi arahnya berarti sastra kalau aku mikirnya. Makanya pas tahun berikutnya 2023 aku tuh daftarnya di sastra Jepang sama sastra Indonesia. Kenapa sastra Jepang? Soalnya tadi tertarik sama emang anime segala macamnya itu menarik kalau buatku. Terus juga emang suka sastra jadi ya udah pilihan kedua sastra Indonesia aja sekalian gitu. Oke. Berarti itu ketika dalam setahun itu kamu ini ya mentelaah apa yang kamu pikirkan antara kalau kamu sadar akhirnya matematika ini bukan suatu yang harus diprioritaskan untuk dikejar gitu ya, Dit? Atau gimana? Bukan, kalau dibilang prioritas enggak. Soalnya dalam apa ya, kalau bisa aku bilang aku dari SD sampai SMA itu anak matematika banget. Bahkan pas lagi SMA itu aku adalah orang yang paling yakin tiap kali ujian aku dapat 100 matematika. Tapi pas akhir-akhir itu tuh pas COVID nih ya, jadi kan apa namanya kayak gimana ini kok nggak bisa-bisa gitu kan, akhirnya apa makin turun gitu kan ngerasa. Nah terus kayak sebenarnya aku masih pengen ngejar matematika, tapi dari segi kemampuanku aku udah nurun. Makanya kayak aku coba cari jalan lain gitu kan, tapi tetap juga tak usahain. Jadi ya udah tak coba aja jadi sastra gitu kan. Saya termasuk minat keduaku setelah matematika. Oke. Nah berarti ketika minat keduamu ini dilatar belakangi kamu tertarik kebudayaan Jepang, selain itu ada nggak apa yang membuat sastra Jepang ini menarik menurutmu? Apa ya? Kalau ini ya, kalau aku setelah masuk ya, itu tuh salah satu yang menarik tuh sebenarnya kanji. Ya kalau mungkin teman-teman yang lain tuh kadang ya kayak ngapain sih ada kanji ribet banyak banget ribuan gitu kan. Benar. Ini kalau sekedar pengetahuan aja, ini buat satu semester itu biasa paling nggak ada ngapal sekitar 1000 kanji. Nah itu tiap minggu kan paling nggak 10 sampai 20 ngapalnya itu kan. Itu kayak kepala penuh gitu kan. Tapi kalau aku sendiri suka, soalnya apa namanya tulisan kanji itu bukan cuma melambangkan sebuah vokal, tapi melambangkan sebuah arti. Misal kita anggap A gitu kan, misal GLA gitu kan, berarti belum tentu ada maknanya gitu kan. Cuman GLA gitu kan, melambangkan apa yang kita omongkan. Nah kalau dalam bahasa Jepang itu tuh kayak udah ada ini apa, oh kurang lebih artinya ini gitu kan. Itu kayak menarik kalau buatku, jadi kayak seru aja gitu kan, nyoba aja lah bahasa Jepang. Oke. Nah kemudian kanji itu apa ya, Dit? Kanji, ini penulisan dalam bahasa Jepang itu dibagi 3. Katakana, hiragana, katakana, dan kanji. Satu lagi romaji sih. Romaji itu ya alfabet. Nah, kalau yang 3 ini, hiragana, katakana, kanji, itu tuh yang umum dipakai di bahasa Jepang. Hiragana tuh biasa dipakai ya tulisan Jepang aslinya. Kalau katakana, ini anggap aja kayak pertama untuk kata-kata yang sifatnya asing. Jadi misal restoran itu tulisnya kayak restoran, tapi pakai itu. Jadi kayak buat yang kalau kita mungkin di garis miring gitu ya, dimiringin. Nah itu katakanlah kayak gitu, atau enggak dibuat jadi kapital, maknanya bisa gitu juga. Nah kalau kanji sendiri itu malah yang paling penting dalam bahasa Jepang. Soalnya apa ya? Itu sendiri kan bentuk makna. Nah kadang dalam bahasa Jepang itu kan ada partikel-partikel kayak wa, ga, de, ni. Itu nanti nyambung sama katanya. Jadi sebuah kata itu tuh banyak samanya sebenarnya di Jepang, kayak beberapa kata tuh
penyebutannya sama, kanjinya aja yang beda. Jadi itu kayak pembeda arti sebenarnya. Gitu. Jadi yang versi ribetnya lah. Kalau bisa dibilang itu emang sebenarnya kanji itu juga dari Tiongkok. Jadi kayak masih berhubungan gitu. Jadi kalau biasa belajar Mandarin, itu biasanya juga nyambung ke Jepang tulisannya. Cara baca juga beberapa nyambung. Oke. Terus kamu sebelum kuliah ini berarti udah nyicil mempelajari ini atau tahu gitu? Ya kalau belajar tuh belajar dikit-dikit lewat anu lah apa? Itu yang apa? eh Burung hantu Oh warna iya iya hijau iya itu, iya. itu Namanya apa ya? Lupa kok. Hah? Duling oh ya ya bener. Duolingo. Nah itu dari situ kadang dulu belajar kayak belajar hiragana dulu aja lah cara bacanya gitu kan. Tapi ya sisanya ya udah dari anime aja kayak ini gimana cara ngomongnya segala macam kayak coba dilihat-lihat gitu aja. Bisa gitu. Oke. Nah, banyak orang ini kan mengira kuliah bahasa Jepang ini hanya sekedar belajar bahasanya aja. Nah, sebenarnya apa aja sih yang dipelajari di jurusanmu ini? Kalau yang dipelajari ya ini kalau misal tahun pertama ya ini biasanya yang paling penting ya. Tahun pertama tuh pertama seminggu pertama masuk ini ada pemberantasan buta huruf. Ah, Jadi teman-teman kalau misal belum bisa bahasa Jepang itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi ya paling nggak ada dasarnya dikit sih. Tapi kalau belum bisa pun nanti diajarin di situ. Seminggu tuh beneran di drill, belajar cara tulis gitu kan. Cara cara bacanya gitu diajarin dikit-dikit. Baru yang hiragana katakana. Itu belajar dikit-dikit di situ seminggu pertama. Kemudian nanti berikutnya itu pembelajarannya biasa dibagi jadi ini bunpo tata bahasa namanya. Tata bahasa terus donyu ini kayak pelatihan. Terus fukushu pengulangan. Ya kita belajar tata bahasa kita pelajari terus kita ulangi lagi. Terus ada juga kaiwa cokai. Jadi berbicara dan mendengarkan. Kan dalam kemampuan berbahasa itu kan ada 4 ya. Berbicara baca, tulis, bicara, dengar. Nah, 4-nya itu kan biasanya. Nah, itu dipelajari dulu di awal. Jadi kayak belajar itu aja dulu 1 semester kalau nggak salah. Yaitu belajar itu. Yang kedua nanti baru ada tambahannya kayak mengarang sakubun sama membaca teks dokai. Jadi yang kayak bacanya itu baca banyak, kayak satu cerita dibaca gitu kan. Biasanya itu sih yang kalau awal, berikutnya nanti arahnya udah kayak mau baca sastra, mau baca yang sejarah, mau baca yang bahasa atau yang budaya gitu. Oke, berarti kayak ini ya. Selain jurusan kayak kamu ini mendapatkan les bahasa Jepang gitu ya? Sebenarnya tahun pertama bahasa Jepang itu tuh kayak les. Bener rasanya tuh kayak aku pas pertama masuk kuliah kayak gini kok kayak les doang gitu loh, rasanya bener kayak les dulu pertama. Jadi selama 2 tahun pertama itu tuh kayak beneran diajari gimana cara berbahasa Jepang yang bener. Jadi kayak apa kalau belum bisa beneran di situ tuh kayak masih banyak waktu buat belajar. Dan ya biasa banyak juga yang belum bisa gitu kan di sana. Ya. Jadi kayak les lah gitu rasanya bener kayak les. Sejauh ini apa, Dit, matkul yang kamu favoritkan gitu? Kalau aku sukanya anu sih mengarang sakubun. Itu soalnya gini, apa kalau mengarang itu kan bebas ya. Kalau belajar tata bahasa, belajar mendengarkan itu biasa udah ada materinya. Tapi kalau kita belajar mengarang itu tuh kayak beneran bebas, cuma dikasih tema aja. Tema hari ini misal pengenalan diri, berikutnya rumahmu, toko tamu, terus segala macam. Itu aku suka, soalnya di situ aku bisa nuangin apa namanya emosi ke dalam kata. Kenapa itu gak aku suka sastra? Jadi kayak di situ tuh kadang ya, kalau aku baca punya yang lain kok ribet tuh cara bacanya gitu, ini gimana gitu kan. Kadang tuh ada yang mereka pakai tuh belum dipelajari bahasanya gitu kan, kayak kosakatanya gitu kan. Nah, tapi kalau aku sukanya pakai sederhana aja. Sederhana tapi dalam maknanya gitu kan. Jadi kayak apa namanya? Tiap kali nulis gitu kan, dipikir lagi gitu kan. Nambah 1 kalimat, pikir semuanya lagi gitu. Terus gitu kan, harmoninya ada gitu kan. Suka banget aku yang suka apa sakubun. Oke. Nah, terus kemudian sampai semester 6 ini, tantangannya apa aja yang kamu hadapi? Anu sih, kalau bisa dibilang tuh tantangan paling besar tuh ya kalau males ya emang anu sih emang semuanya sih. Tapi kalau dari ini ya dari akademik itu biasanya satu tuh karena penghafalan buat kanjinya itu sulit. Ya sebenarnya nggak sulit kalau kita nalarnya tuh harus bukan dihafal tapi dipelajari dikit-dikit kayak
ini tuh ada makna-makna yang kayak bisa itu sama gitu, kanjinya beda tapi kurang lebih cara baca sama gitu kan, atau ini dari apa kanji ini, oh ini maknanya kayak gini berarti cara baca kayak gini gitu kan. Tapi Oke. biasanya itu masalahnya, jadi kayak dari satu tuh di penghafalan, kedua di penerapan. Hmm. Nah biasanya kadang sebenarnya di satu gedung gedung kami kan di Sugondo buat bahasa Jepang itu di Sugondo di lantai 4. Lantai 4 itu ada tiga berbeda lah, bahasa Jepang, bahasa Arab, sama satu lagi ada Inkus. Inkus tuh biasanya orang-orang luar negeri yang belajar bahasa Indonesia di situ. Nah kadang ada kesempatan buat ngobrol bareng orang-orang Jepang yang Ya. di sana kan, tapi juga banyaknya nggak ada Inkus. Jadi kayak ya udah belajar doang tapi nggak diterapin, akhirnya nggak jalan juga. Tapi kalau soal sulitnya itu kalau tahun pertama itu biasa nggak usah terlalu dipikir, soalnya ada juga tutor. Jadi tiap mahasiswa kayak dikelompokin berapa orang, terus nanti diajar sama yang kakak tingkat. Ya dipekerjakan dari dari prodi ngasih kayak ini kalian nutori ini nanti ya udahlah dapat gitu kan. Jadi sebenarnya kalau sulit ya yang penting mau nyoba aja sih itu. Kalau sulit banget ya enggak sih kalau menurutku. Oke, jadi Tinggal bukan ini ya, bukan tantangan yang berarti ya menurutmu ya. iya, tinggal niat sebenarnya. Benar, benar, benar. Nah, kemudian untuk sobat Gladys di sana yang pengen kuliah bahasa Jepang nih, apa yang perlu mereka persiapkan, Dit? Yang dipersiapin ya. Ini sih sebenarnya yang paling penting tuh emang niat sih, balik lagi ya tadi ya, niat. Soalnya kalau mau belajar bahasa, itu yang penting tuh pertama emang niat mau belajar bahasanya itu. Soalnya kalau nggak niat gak jadi. Benar. Nah itu tuh habis itu kan baru nanti nyoba paham kosakata. Kosakata sih paling penting. Nah, kalian belajar aja kosakata. Jadi kayak kosakata ini, kosakata itu bener kayak tiap kali nonton anime, baca apa, itu coba aja dipahami satu-satu kosakatanya. Penting banget soalnya itu. Soalnya sering-sering orang tuh kayak ngeblank pas tengah-tengah. Pakai aja kalimat dari anime itu bantu banget. Sering pas ujian aku kadang kayak ingetnya, oh ya dari anime ini ada ini gitu kan, pakailah gitu kan. Kemarin pas ujian kayak ini pola ini gimana cara makainya? Oh ya di lagu ini ada gitu. Gitu kadang. Jadi kamu kosakata. nyambungin gitu ya? Emang apa aku emang nggak pinter ngapal soalnya. Jadi kalau soal bahasa tuh sebenarnya emang hafalan tapi juga penalaran kan. Nah aku ngambilnya dari penalarannya itu. Jadi kayak tak pahami dikit-dikit terus apa yang udah tak paham tuh tak sambung-sambungin gitu kan. Jadi kalau dibilang pro yang ahli banget bahasa Jepang, itu malah mending jangan bahasa Jepang sekalian. Soalnya mending yang lain aja. Soalnya itu kayak kalian ngapain yang santai leha-leha gitu kan kalau misal udah ahli banget tuh kan. Tapi kalau emang mau belajar dari awal itu malah bisa banget di sini gitu. Itu soalnya kayak LS awalnya. Oke, oke, oke. Nah, kemudian ini aku baca di survei The Jepang Foundation tahun 2021 itu tapi dirilis tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki cukup banyak pembelajar bahasa Jepang, itu ada 700.000 lebih. Nah, menjadikan negara dengan jumlah pembelajar bahasa Jepang terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Kemudian selain itu Indonesia juga memiliki 3.000 lembaga pendidikan lebih yang mengajarkan bahasa Jepang. Nah, menurutmu kenapa minat anak muda di Indonesia ini terhadap bahasa Jepang sebesar itu? Ya ini sih ya tadi juga kan soal sastra itu. Sebenarnya sekarang ini cukup banyak berkembang ini event-event di Jepangan. Itu banyak banget berkembang sekarang. Jadi salah satu hal biasa itu. Jadi kayak orang-orang tertarik belajar bahasa Jepang kayak, kok ini menarik sih buat besok belajar gitu kan. Gitu kan. Dari event mana gitu misal datang. Gitu. Atau enggak mereka baca. Soalnya kan sekarang anime itu dimasubur ya di mana-mana gitu kan. Kalau orang mau nonton, mau apa itu kan bebas banget. Jadi alasan utamanya itu biasanya itu. Kedua, kenapa banyak pembelajar? Biasa arahnya mereka pengen ke Jepang. Jadi soalnya kan ada yang bilang ya kayak di Jepang gajinya lebih tinggi gitu kan, etos kerjanya lebih bagus gitu kan. Ya makanya akhirnya mereka juga maulah ke sana gitu kan, nyoba belajar. Tapi sebenarnya kalau mau misal arahnya ke Jepang ya, sedikit saran itu tuh kalau arahnya ke pekerja berat itu sebenarnya nggak perlu kuliah yang sini. Itu ke LPK aja jadi. Kalau mau yang agak tinggi biasanya mending sekalian kuliah aja gitu kan. Ya kalau mau kerjaan yang langsung diterapin gitu kan bahasa Jepangnya, kita kan di UGM juga ada yang de yang Jepang Vokasi. untuk
ya vokasi itu. Nah untuk Jepang untuk bisnis itu juga ada. Jadi sebenarnya saling berhubungan aja, tinggal mau kemana arahnya. Kalau Jepangnya murni, itu yang ke bahasa dan budaya Jepang. Kalau mau ke arah bisnis, itu biasa ke vokasi. Oke, berarti perbedaannya di situ ya. Tergantung keperluannya sih. Ya, jadi kalau kamu ini menyimpulkan kenapa banyak orang Indonesia yang minat terhadap bahasa Jepang, yaitu tadi ya, selain sastra Jepangnya, kemudian budaya Jepangnya, mungkin mereka juga ngincer kerja di Jepang juga Iya, gitu ya. seringnya gitu. Oke. Nah, kemudian setelah lulus nih dari jurusan bahasa dan kebudayaan Jepang, peluang karirnya apa aja sih, Dit? Ini ya, kadang ya aku juga khawatir sendiri sih sebenarnya. Lebih ke daripada bahasa Jepang, sebenarnya satu FIB itu tuh juga pada mikir kan, lulus semua apa gitu kan. Gitu. Tapi kalau dari bahasa Jepang sebenarnya ada beberapa apa sih prospeknya ya itu ya. Misal dari teman-temanku aja sekarang itu tuh ada yang udah jadi guru les. Ya katanya ada yang bilang ah udah UMR kok anu gajiku, padahal part time dia gitu. Benar-benar. Nah, kalau jadi guru itu juga bisa, banyak banget soalnya tempat-tempat yang masih perlu guru bahasa Jepang gitu. Bahkan sebenarnya dosen di apa prodiku sebenarnya cukup ya hitungnya terbatas ya, kalau ada yang mau daftar gitu kan kayak masih bisa gitu kalau mau. Terus juga selain jadi pengajar, biasa arahnya tuh lebih ke ini yang bekerja di Jepang, entah itu bekerja di bidang-bidang macam-macam, itu sebenarnya banyak aninya. Dan kalau dari kami sendiri itu ada juga satu grup isinya tuh kayak alumni-alumni, biasa mereka ngirimin anu nih apa lowongan pekerjaan, ini ada yang mau nggak nih pekerjaan nih, ini apa tempatnya di biasa di Indonesia sih banyak kemasian Indonesia Jepang, hubungan Indonesia Jepang ini di daerah sini gitu kan, biasa daerah Jakarta, kalau nggak daerah Jogja emang seringnya. Ya perusahaan-perusahaan kayak Yamaha segala macam itu kan juga berhubungan di Jepang, biasanya itu nanti juga ada tawaran dari sana, atau enggak ya di LPK. LPK tuh sering banget Ya, benar. soalnya emang ya udah tempatnya orang-orang yang biasa lulus Jepang biasa ke sana gitu kan, atau jadi yang tipe mandiri kayak guru les mandiri, atau enggak juga ini ada juga apa agensi pariwisata. Itu cukup cukup banyak soalnya orang Jepang juga sering juga anu jalan-jalan ke gitu sini. ya? Iya, kalau dulu aku pernah ini sih ke pas di Malioboro itu pas lagi naik becak ya dibilangi Pak E gitu, Mas kalau Mas jurusan apa ya, bahasa Jepang Pak, oh bisa ya tour guide toh, nggak bisa sih Pak. Tapi kalau mau ngobrol sama orang Jepang sini banyak loh Mas, pas tanggalan sekitaran bulan September itu pada kesini seringnya banyak banget gitu. Ya kayak di oh, emang banyak juga ya berarti yang kesini gitu kan. Soalnya kan juga Jogja sama apa Kyoto tuh punya hubungan apa hubungan saudara gitu lah, kalau nggak salah apa lupa aku namanya. Tapi kayak mereka tuh punya hubungan juga. Jadi budaya masih bisa dicampur-campur gitu kan, masih bisa komunikasinya ada gitu lah. Oke, berarti ini ya cukup cukup sangat banyak ya, Dit. Sangat banyak menurutku peluang-peluang yang ada. Dan Ya emang banyak sih sebenarnya. Tinggal seberapa luas kita bisa nyarinya gitu. Oke, gitu teman-teman. Nah, kemudian apakah suatu saat ada keinginan kamu untuk pindah ke Jepang, Dit? Sebenarnya kalau aku mau ke Jepang tuh aku cuma mau belajar doang paling. Soalnya ini ya, apa namanya, di sana tuh cukup sulit juga sebenarnya kalau mau apa, mau membiasakan diri. Ini ya, apa, di sini tuh santai, di sana tuh kayak kakunya tuh kaku gitu. Dan di sini tuh lugas, di sana tuh kayak tersirat segala macamnya. Jadi kalau mau misal belajar tuh ya enak aja mau ke sana, tapi kalau kerja kayaknya mungkin di Indonesia aja deh. Gitu. Deket sama bapak ibu gitu kan. Soalnya kalau di sana, ini sih teman-teman gue juga banyak sih sekarang yang lagi tukar apa? Pertukaran pelajar ke sana gitu. Sekitar 4 atau 5 ya seangkatannya ada. Ya kalau mau aku juga pengen nyusulnya pas itu aja. Kalau buat kerja aku lebih suka di Indonesia, soalnya iklimnya tuh sebenarnya ya terlepas dari masalah politik dan segala macam, apa namanya santai di situ, Indonesia cukup santai. Ya kalau gaji beda sih, tapi tapi kalau dibilang santai gitu kan. Tapi kalau di sana ya lembur apa dibayar gitu kan. Segala macam dibayar, tapi juga konsekuensinya juga banyak, apa namanya tanggung jawabnya besar juga gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang mungkin kalau aku lebih suka di sini. Tapi kalau emang dapat tawaran di sana siapa yang nolak gitu kan, ya nggak tak tolak sih. Sebulan 50 juta gitu ya. Oh iya. Nah, kemudian selain itu kamu kan dikenal juga
aktif di banyak organisasi nih, Hmm. seperti himpunan pelajar prodi, kemudian UKM Pramuka, Hmm. sampai juga di Sanggar Lincak. Nah, apa yang membuatmu tetap aktif di tengah kesibukan kuliahmu ini, Dik? Ya sebenarnya kenapa aku aktif di tempat lain karena ya pertama akademik itu nggak terlalu sesibuk itu. Hmm. Jadi nggak, dan ini sebenarnya nggak semua hal tuh ada di akademik semua. Setahun pertama itu kebanyakan tuh masih santai. Jadi malah kebanyakan materi yang kita dapat, yang seharusnya kita dapat, itu tuh kita cari sendiri di luar. Dosen kan bukan sebagai penyuap ya, tapi lebih kepada anu aja kayak membuka start kita. Sisanya tinggal kita yang jalan. Nah di situ kadang aku mikirnya kok santai banget sih rasanya aku gitu kan. Ada yang bisa aku kejar lagi. Makanya aku nyoba ke organisasi. Ya untuk himpunan mahasiswa dulu tuh emang kalau pas angkatanku itu masih wajib ikut. Jadi kayak Oh. ya udah ikut aja gitu kan. Terus pas tahun berikutnya bagus ya udah jadi keor gitu kan. Terus yang kalau yang lincak aku emang suka puisi, arahnya sastra gitu kan. Dan agak berhubungan dikit puisi sama Jepang itu sendiri. Iya. Soalnya tersirat. Jadi kayak aku suka banget kayak tersiratnya itu kan. Jepang itu kalau ngomong apa-apa kayak nggak pernah jelas gitu. Mau bilang nggak aja kayak nggak yang nggak langsung gitu kan, tapi kayak coto gitu. Coto tuh ada kayak Coto apa? apa? Coto ayam. Biasa lengkapnya kan coto mate kayak tunggu bentar gitu kan. Kayak mau bilang tapi gitu kan. Tapi ya udah nggak dilanjutin. Artinya tuh oh dia nolak. Tapi nggak bilang enggak gitu kan. Kalau enggak kan iya gitu kan. Iya. Iya, nggak ada yang kayak gitu, biasa jarang kalau diajak atau pasti coto. Seringnya kayak gitu. Jadi kayak nggak mau sih, mau sih cuman ini loh gitu kayak. Sebenarnya mereka nolak, tapi mereka nggak ngomong langsung. Kayak tersiratnya banyak. Nah di puisi juga tersiratnya banyak biasanya. Makanya aku pengen nyoba nyari ini kayak tak dalemin tersiratnya itu lewat puisi. Makanya tak nyoba gabung organisasi Lincak. Berarti lincak tuh ini ya lebih ke puisi gitu ya. Sastra puisi. Oh, berarti Jepang tuh ini ya banyak tersiratnya itu ya, nggak langsung enggak gitu ya. Banyak banget kayak mau ngomong marah pun juga nggak langsung marah gitu kan. Apa ya, sindir-sindirannya sebenarnya banyak kalau di Jepang. Kayak cewek nggak sih? Iya gitu lah, mungkin harus peka jadi beneran. belajar bahasa Jepang tuh belajar peka. Orang Jepang peka-peka banget gitu. Anu sih, kalau dalam bahasa Jepang tata bahasa tuh ditentuin suasana. Jadi kayak misal kita belajar satu kata, satu pola bahasa, itu tuh nanti bakal ada pertanyaan. Dosen kan kalau panggilnya kan sensei ya, sensei, ini bedanya pola ini sama ini apa? Bedanya di suasana aja. Misal ada tipe tata bahasa yang harus kayak kebenaran itu 100%, atau misal ada keraguan dikit, atau misal keraguannya 50-50 atau ragu banget, itu beda. Kan sebenarnya katanya mungkin aja cukup kan kalau kita pakainya. Mungkin itu kan bisa buat apa 50%, kemungkinan 70%, 25%. Itu mungkin aja udah cukup kita pakainya. Kalau di sana beda. Kayak beneran apa namanya? Mungkinnya itu tuh ada macam-macam gitu loh. Jadi kayak apa? Luas banget bahasa. Jadi kayak kaya banget bahasanya. Kalau mau dibelajari kayak bagus banget makanya, jadi kayak menambah ini sih, menambah pemikiran lah, kayak membuka pikiran lebih luas gitu kalau buat belajar bahasa Jepang. Lebih ini ya berarti permainan suasananya, terus kemudian permainan katanya lebih banyak gitu ya. Kayak Jawa gitu ya berarti. Ya sebenarnya tiap bahasa ada sih yang kayak gitu, tapi emang gitu, jadi emang agak banyak. Misal aja nih satu kata ya, misal contoh. karena. Nah itu ada sei sama okage. Kimi no okage, kimi no sei. Itu sama-sama aja kayak karenamu gitu kan. Bedanya kalau okage itu dalam makna positif. Nuansanya positif kayak gara-gara kamu, bukan gara-gara kamu. Kalau gara-gara juga bisa negatif sih arahnya. Nah karena kamu aku bisa masuk sini. Itu positif kan? Itu pakai okage. Kalau sei itu negatif. Misal gara-gara kamu aku masuk rumah sakit. Nah itu bisa aja sei gitu kan. Tapi bisa okage sih kalau misal gara-gara temennya dia jadi dokter masuk rumah sakit gitu kan. Jadi apa bisa sei bisa okage itu sebenarnya itu cuma beda nuansa saja, positif negatif gitu kan. Sering gitu, ada banyak. Oke. Nah kemudian di antara banyaknya itu kan pasti ada teman-teman, misal nih ada teman-teman di sana
siswa SMA Hmm. yang tertarik banget masuk bahasa dan kebudayaan Jepang UGM. Apa pesanmu untuk teman-teman di luar sana, Dit, Yang pengen masuk atau yang masih bingung gitu? yang pengen masuk? Pengen masuk. Ya kalau kalian mau masuk, beneran diusahain aja. Soalnya sebenarnya menarik banget belajar bahasa Jepang tuh. Kayak banyak banget yang bisa dipelajari. Selain dari bahasa ya, bahasa tuh sebenarnya aku ini ya kayak ya dibilang pemuja juga nggak sih. Tapi maksudnya suka banget sama bahasa. Karena bahasa tuh membentuk budaya. Nah jadi budaya itu kan dibentuk dari bahasa itu. Bahasa yang bermacam ini bentuk budaya, habis itu bikin sejarah, habis itu jadi sastra. Ini sebenarnya gede banget anunya. Kalau mau dijadiin sebuah, mungkin ya di masa depan akan ada apa pemikir-pemikir yang lebih besar. Ini sebenarnya penting banget. Jadi supaya kita bisa lebih berkembang. Ya, jadi jangan anggap bahasa Jepang itu sebagai sebuah anu doang kayak ya udah bahasa lain doang. Tak pakai Google Translate beres gitu kan. Tapi lebih ke ini sebuah cara pandang hidup. Jadi kalau teman-teman mau belajar bahasa Jepang, itu sebenarnya jangan minder aja. Jangan kayak wibu gitu anggapannya gitu kan. Nggak penting sih. Soalnya ya kalau teman-teman tahu ya, yang wibu tuh malah kebanyakan dari luar Jepang loh. Prodi di luar Jepang itu tuh lebih wibu daripada yang bahasa dan budaya Jepang. Jadi bener gak usah takut kayak dipanggil wibu atau apa gitu, gak usah. Soalnya apa ya, bermartabat aja kita ini. Asik. Ada yang wibu nggak kalian? Ada teman, Dit, kamu, Dit. Tapi kamu pernah nggak, Dit, ikut ini kontes wibu gitu? Kalau kontes aku nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Paling ya cuma ya itu jadi apa relawan di eventnya gitu kan sering, kalau jadi pas lagi event di Jepangan yang wibu-wibu gitu sering. Tapi kalau ikut lomba enggak sih ya. Soalnya aku di Jakarta dulu ini sih sering banget sih dia ada event wibu gitu. Jadi pada pakai kostum yang Ya, anime, cosplay gitu ya, kan. cosplay, bener. Nah, kemudian ini, Dit, menurutmu seberapa penting mahasiswa ini mencari peluang atau mencari pengalaman di luar perkuliahannya? Kalau di luar perkuliahan tuh malah penting banget ya. Soalnya kalau dibilang kuliah tuh, kalau kata dosenku, kuliah tuh ya di bawah 50% sebenarnya malah hasilnya itu. Jadi yang kita pelajari di kuliah itu kita kembangin lagi sendiri. Entah ya pengalaman-pengalaman luar, misal mau jadi guru les, itu kalau teman-teman masuk ya nanti bakal banyak kakak tingkat yang punya apa udah jadi guru les, itu biasanya nanti mereka bakal kayak nanyain, kalian mau nggak jadi guru les di sini gitu kan. Itu bisa juga untuk menambah pengalaman berbahasa Jepang. Kalau nggak dari dari pengalaman itu juga banyak juga dari organisasi. Organisasi paling nggak daripada ke bahasa, sebenarnya membuka tentang kepekaan. Itu penting banget soalnya di bahasa Jepang, tentang peka terhadap sesuatu itu penting. Jadi kayak harus paham kayak ini harusnya gimana gitu kan, ini harusnya gimana gitu. Jadi ada lah, ada ini terbuka lagi lebih jauh gitu kan, mencari cakrawala yang lebih luas gitu kan. Supaya kalau cuma akademiknya soalnya kurang banget rasanya. Kadang aku mikirnya itu setahun pertama tuh aku sebenarnya nggak ngapa-ngapain kecuali sih masuk yang himpunan itu sebagai staff. Tapi itu sebenarnya kayak hampa gitu kadang rasanya. Sebagai orang yang berjuang matematika gap setahun gitu kan kosong, tiba-tiba masuk bahasa Jepang kayak aku ngapain ya gitu kan. kayak abis itu beneran diusahain aja dari bahasa akademik itu diusahain dikit-dikit jalan pasti. Di luar itu sebisa mungkin dipakai juga, tapi jangan kelebihan. Soalnya banyak orang-orang tuh, kakak tingkatku ya beberapa juga, itu biasanya kebanyakan aktif di organisasi, akhirnya juga jatuh akademiknya. Nah, atau enggak pilihannya ketiga, biasa kan ini ya, kalau enggak akademik yang naik, pasti organisasi yang turun. Kalau enggak kebalikannya, organisasi naik, akademiknya turun. Atau enggak ada yang keduanya, organisasi naik, akademiknya naik, mentalnya jatuh. Jadi bisa dipertahankan keduanya, tapi mentalnya aja yang jatuh paling enggak. Ya nanti jangka panjang sih akibat. Jadi jangan dipaksain banget, tapi coba dicari dikit-dikit. Mencoba ini ya, menyeimbangkan itu ya, Dit. Sulit sih. Iya. Nah, kemudian apa hal yang paling menyenangkan menjadi mahasiswa sastra Jepang sejauh ini, Dit? Apa ya, kalau nyenengin tuh ini sih, ketemu banyak teman-teman ini sih, kayak beda background juga kan. Teman-teman itu kan ada juga yang dulunya katanya dari teknik lah gitu kan. Ada juga yang udah gap juga, ada yang pindah juga gitu kan.
ini ketemu macam-macam ini tuh juga melatih tentang kepekaan lagi tadi gitu. Dan aku daripada tentang bahasa, kadang tuh aku lebih suka ini apa namanya tentang komunikasinya gitu. Dari bahasa aku belajar komunikasi, dari komunikasi ini aku ketemu teman-teman banyak. Nah dari situ aku juga kayak menarik juga nih gitu kan, diterusin aja lah gitu. Oke, jadi itu ya, Dit. Selain kamu emang suka sastra, kamu juga, oh ini sefrekuensi semua nih teman-temannya gitu ya. Iya, kurang lebih ya frekuensinya bisa diatur dikit sih, tapi maksudnya kurang lebihnya mirip emang gitu. Oke. Nah, terus kemudian ini terakhir, Dit, pertanyaan terakhir, pesen dong untuk teman-teman di luar sana yang sekarang ini masih bingung harus ambil kuliah apa, passionnya apa, untuk mereka apa, Dit? Ini sih kalau dibilang pesanan ya buat yang masih bingung ya, overthinking atau segala macam gitu kan biasa seringnya ya. Kalau misal teman-teman overthinking soal mau pilih jurusan apa, beneran overthinkingnya sampai mampus saya sekalian. Maksudnya dimaksimalin sampai beneran kalian tuh dapat maksimalnya di mana. Soalnya ya teman-temanku juga sebenarnya banyak yang kayak gitu sampai sekarang pun. Ini aku ngapain ya gitu kan sampai sekarang. Nah, tapi kalau tak bilang ya udah, kalau kalian mau overthinking, overthinking aja sampai selesai. Jadi kayak aku mikirin ini nanti kalau kedepannya kayak gini gimana, ya nggak apa-apa, selesain aja sampai habis supaya jelas gitu. Jangan overthinking kayak aku bingung mau kemana gitu kan, tapi ya udah di sana doang, cari informasi lebih banyak gitu kan. Overthinkingnya tuh kayak dimaksimalin banget. Soalnya aku sebenarnya orangnya overthinking sebenarnya, jadi kayak aduh ini kalau aku jawab pertanyaan ini nanti berikutnya gimana gitu kan, segala macam. Ya. Ya udah dipikirin aja sampai habis, sampai aku pulang tak pikirin nanti aku sampai rumah kayak gini kayak gini kayak gini, sampai dihabisin aja sekalian. Jadi supaya lancar itu tuh dipikirin semua dulu. Di ini kalau menurut kalian bagusnya di mana gitu kan, jurusan ini apa gitu kan. Misal kalian bingung pilih jurusan A atau B, ya udah kalian bikin sebuah rancangan aja selama 4 tahun kalian kuliah tuh kira-kira ngapain gitu kan, sampai lulus tuh ngapain segala macam, itu dicari aja sampai beres. Soalnya kalau kalian berhenti kata bingung terus, ya udah pilih salah satu aja, blunder nanti arahnya. Dan juga sebenarnya kalau menurutku ya, kalau kalian bingung terus kalian milih terus nanti bilang salah pilihan, sebenarnya nggak ada salah pilihan kalau aku mikirnya. Jadi itu adalah pilihan yang kalian buat, jadi ya diselesaikan, pasti akan ada hasilnya, nggak ada yang nggak jalan gitu. Mau apapun yang kalian pikir sebenarnya ada hasilnya, terus kalian tetapin, kalian laksanakan, nah itu hasilnya pasti ada. Jadi jangan kayak aduh nanti hasilnya gimana ya. Itu ya kalian pikir aja dulu, udah kepikiran ya udah langsung dilaksanain. Udah laksanain, kalau hasilnya nggak sesuai ya kecewa silahkan, tapi jangan lama-lama gitu kan, soalnya emang nggak ada yang sesuai gitu loh. Jadi ya laksanain, habis lihat hasilnya udah beres apa enggak gitu kan. Kalau nggak beres ya cari lagi jalannya, karena pasti akan ada jalurnya gitu. Iya. Jadi diusahain aja sih. Kalau kalau misal bingung pikirin terus, jangan berhenti berpikir. Asik. Pasti akan nemuin titiknya itu ya, Dit, pasti. Ada titiknya, mau dimanapun titiknya. Saya sebenarnya aku pun dari awal masuk Jepang itu pun kayak ini aku ngapain sih masuk sini gitu kan. Aku dari matematika gitu loh. Aku yang dulu ini ya dari SD SMP aku di Kalimantan dulu kan. Terus kayak kok persaingannya kurang matematika sini. Aku sampai pindah ke sini gitu kan. Orang tua aku masih di sana gitu kan. SMP, SMA gitu kan. Matematika beneran. Bahkan SMP kemarin itu tuh aku beneran aku menganggap aku tuh termasuk pinter matematika. UN aja aku salah satu doang gitu loh, matematika. Sebenarnya harusnya 100, tapi aku nggak tahu kok salah satu. Emang sengaja? Enggak sih. Terus. Nah itu habis pas SMA itu aku udah mikir kayak ini tak terusin bisa gitu kan. Terus akhirnya jatuh gitu. Ya udah itu hancur semuanya gitu, kayak berkeping-keping hilang. Terus nyoba bahasa Jepang itu kayak mulai dari nol lagi gitu kan aku. Tapi ya udah, karena akhirnya pasti ada aja jalannya gitu kan. Entah jadi apa besok gitu. Itu pasti ada aja jalannya. Ini sekarang aja aku kan tahun kemarin aku jadi koordinator buat divisi kekeluargaan. Itu tuh aku belajar banyak banget tentang kayak akhirnya aku sampai sini gitu kan, udah berkembang sejauh ini gitu. Jadi kalau daripada hasil itu tuh lihat aja prosesnya, kalian berkembang sejauh mana itu penting banget malahan. Kalau lihat ke hasil terus capek, kayak mandang atas terus ya sakit kan leher kalau lihat yang atas terus.
lihat ke depan aja udah, lihat apa yang kalian punya gitu aja, udah jalan aja. Berprogres gitu ya. Paling penting tuh progresnya kok. Hasilnya apa tuh kan sebenarnya tinggal tergantung dari atasan kalian, apa dari juga ya udah takdirnya gitu segala macam gitu kan. Ya udah takdir tuh ya udah kayak gitu. Kayak misal hasilnya apa ya udah, yang penting prosesnya gitu kan. Nah, tapi yang kecewa tuh misal kalau kalian prosesnya nggak berhasil, prosesnya nggak maksimal. Ya. Nah, itu yang salah biasanya. Kayak kecewalah ketika prosesmu tidak maksimal, bukan ketika hasilnya tidak sesuai. Karena dari awal kan ini adanya, usaha tak akan mengkhianati hasil. Ya. Nah, orang kadang mikirnya, oh nggak sesuai sih usahaku sama hasilnya. Ya ini hasilnya sebenarnya. Tapi usaha tuh nggak pernah sesuai dengan harapan. Itu. Jadi kalau mau nyari jurusan tuh ya, kalau nyari endingnya hasilnya apa, titiknya apa, itu sulit. Kalau mau nyari kayak, aku besok kalau masuk jurusan ini pasti kaya, nggak pasti juga kan. Ya dirancang aja, dicari luas, dirancang, terus nanti kalau apa namanya udah dirancang semuanya, dipilih salah satu aja udah jalan. Oke. Keren sekali. Dan ini sih semoga teman-teman di luar sana juga bisa ini ya, bisa tercerahkan dengan obrolan ini. Dan untuk teman-teman di luar sana yang pengen masuk sastra Jepang, kalian wajib banget tonton podcast ini. Dan terima kasih untuk Mas Radit sudah mampir di podcast Gladys. Semangat terus KKN-nya, semoga lancar. Dan semoga apapun yang terjadi depan, Radit bisa melewati itu dengan baik. Sehat-sehat Mas Radit. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas.